Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afriwell, NIM 241501142. Baiklah, saya akan meresume tugas makalah Hukum Perangsang Usaha dengan judul Posisi Dominan dalam Kepemilikan Saham yang Dilarang. Latar belakang, pembangunan di bidang ekonomi telah menghasilkan banyak kemajuan yang berdampak pada meningkatnya kesejahteraan rakyat. Pembangunan nasional dianggap penting karena dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan lapangan pekerjaan yang bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat. Seiring dengan era globalisasi sebagai motor penggeraknya, serta dinamika dan sistem ekonomi Indonesia yang sangat terpuruk, bangsa Indonesia terbukti tidak tahan terhadap krisis moneter pada pertengahan tahun 1997. Monopoli dan oligopoli serta kartel, penyalahgunaan posisi dominan, merger atau takeover, dan sebagainya sangat mendominasi kegiatan ekonomi domestik. Pelaku-pelaku usaha yang dominan bahkan berkembang menjadi konglomerat di berbagai sektor. Ada kalanya persaingan secara tidak sehat pun dapat terjadi di antara pelaku kegiatan ekonomi dari bisnis curang pun banyak mewarnainya. Terpuruknya kondisi ekonomi Indonesia mendorong terjadinya reformasi di bidang, salah satunya adalah bidang ekonomi. Secara garis besar, terdapat 3 hal yang penting yang menjadi inti dari perubahan yang disepakati oleh bangsa Indonesia saat reformasi digulirkan. 3 elemen penting tersebut adalah: pertama, membangun sistem politik yang demokratis melalui perbaikan peraturan perundangan tentang pemilu, partai politik, dan pembentukan komisi pemilihan umum. Yang kedua, membuat kebijakan ekonomi yang pro persaingan sehat dan pengesahan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, serta pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Yang ketiga, mengakomodasi secara utuh good governance dalam sistem pemerintahan dan good corporate governance atau CGG di lingkungan dunia usaha yang dilakukan antara lain melalui peraturan secara khusus. Posisi dominan dalam penyalahgunaannya. Posisi dominan bukan hal yang dapat dihindari karena hal ini menyebabkan terjadinya lebih unggul di pasar yang bersangkutan adalah salah satu tujuan dari pelaku usaha. Penguasaan posisi dominan di dalam hukum persaingan usaha tidak dilarang sepanjang pelaku usaha tersebut dalam mencapai posisi dominannya atau market leader pada pasar yang bersangkutan atas kemampuannya sendiri dengan cara yang fair. Menjadi lebih unggul dapat ditandai dengan penguasaan pasar dan pangsa pasar yang besar. Penguasaan pangsa pasar yang besar bersangkutan ini memiliki korelasi positif dengan keuntungan yang diperoleh oleh pelaku usaha. Semakin besar pangsa pasar, semakin besar tambahan keuntungan yang diperoleh atau asset return yang didapat oleh pelaku usaha. Dengan demikian, pelaku usaha akan berusaha mencapai dan menggunakan posisi dominan dengan berbagai cara. Dalam hal ini, melanggar hukum atau penyalahgunaan posisi dominan tersebut. Posisi dominan dapat dikatakan salah satu kunci pokok dari perhatian pertama lembaga usaha persaingan usaha, dalam hal ini di Indonesia Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Kepemilikan saham silang termasuk holding menurut Komisi Pengawasan Persaingan Usaha telah melakukan pelanggaran terhadap hukum anti monopoli, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Perusahaan asal Singapura ini tersebut didakwa atas keterlibatannya dalam kepemilikan saham silang atas saham pada 2 perusahaan telekomunikasi Indonesia, yaitu PT Telkomsel dan PT Indosat Tbk dan 2 anak perusahaannya. Di samping itu, kepemilikan saham dengan presentasi yang cukup berpengaruh menyebabkan Temasek dituduh
atas kepemilikan saham mayoritas. Keadaan ini dapat bersifat anti persaingan usaha secara sehat sehingga menyebabkan kerugian bagi perusahaan kompetitor. Kesimpulannya, berdasarkan pemaparan di atas mengenai posisi dominan, bahwa posisi dominan adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak memiliki pesaing dalam pangsa pasar yang dikuasai. Posisi dominan dapat menyebabkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Hal ini dapat terjadi apabila si pelaku usaha tidak memiliki lagi pesaing dan menguasai pasar produk tertentu. Praktek monopoli dapat terjadi karena tidak adanya pesaing, sehingga konsumen atau pelaku usaha dengan skala yang lebih kecil tak ingin membeli barang atau jasa, hanya dapat membeli melalui pelaku usaha yang memiliki posisi dominan tersebut. Persaingan usaha tidak sehat dapat terjadi karena posisi dominan seorang pelaku usaha yang memiliki barang dan jasa tertentu, sehingga si pelaku usaha dapat melakukan penetapan harga, diskriminasi harga, perjanjian dengan persyaratan secara tidak wajar, pembagian wilayah, dan sebagainya yang termasuk dalam kegiatan yang dilarang. Demikianlah resume tugas makalah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.